Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid mata pelajaran sejarah. Mari kita lanjutkan materi, yaitu lahirnya VOC. Apa yang Anda ketahui tentang VOC? VOC adalah sebuah lembaga atau sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda, yang mana singkatannya yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Pendirian VOC, latar belakang, satu berita tentang keuntungan melimpah perdagangan rempah-rempah. Jadi di dalam perdagangan rempah-rempah, setelah melakukan perjalanan atau penjelajahan samudra, mereka menemukan sumber dari rempah-rempah. Negara yang menjadi distributor rempah-rempah itu menjadi negara yang kaya raya. Jadi negara yang kaya raya. Sehingga berita tentang keuntungan yang melimpah sehingga membuat negara itu kaya raya menyebar ke seluruh Eropa. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi pedagang atau melakukan penjelajahan samudra ke Nusantara. Karena banyaknya pedagang, sehingga latar belakang kedua yaitu persaingan antar pedagang. Antar pedagang kemudian bersaing. Bahkan di antara mereka itu sudah membuat kongsi dagang dan bangsa. Jadi mereka antar bangsa bersaing, antar kongsi dagang bersaing. Contohnya, Inggris membentuk kongsi dagang bernama EIC di Calcutta, India. Jika Anda pernah melihat mungkin film Pirates Caribbean, musuh dari bajak laut itu adalah EIC ini, latar belakangnya. Jadi film-film itu memang punya latar belakang kesejarahannya. Anda bisa lihat itu musuhnya terbunuh di bendera EIC. Antar pedagang Belanda bersaing sehingga parlemen dan pemerintah Belanda memberikan perhatian khusus. Jadi karena antar pedagang bersaing sesama Belanda, kemudian Belanda dengan negara lain juga bersaing, sehingga parlemen Belanda dan pemerintah Belanda itu mengadakan sidang membahas khusus bagaimana solusi. Tahun 1598, Staten General mengusulkan pembentukan perusahaan besar. 1602 resmi terbentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie di Amsterdam. Jadi 20 Maret 1602. Tujuan dari VOC: 1. Menghindari persaingan tidak sehat antar kongsi dagang Belanda. Jadi persaingan mereka tidak sedikit, mereka itu akhirnya saling membunuh di Nusantara karena berebut rempah-rempah. Yang kedua itu memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi pedagang dari negara lain. Jadi semacam memonopoli perdagangan, memonopoli Nusantara seolah-olah dari Belanda saja yang berkuasa. Hak dan kewenangan VOC. VOC memiliki hak bernama hak oktroy. Di antara hak-hak itu, yaitu 1. Melakukan monopoli perdagangan. Jadi VOC, masyarakat pribumi hanya boleh menjual barang dagangannya hanya kepada VOC saja. Itu contoh monopoli perdagangan. Kemudian membentuk angkatan perang sendiri. Mereka berhak membentuk angkatan perang atau memiliki pasukan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan peperangan. Yang dimaksud melakukan peperangan, hak yang ketiga, pemerintah VOC berhak mengumumkan perang dan damai dengan pemerintah pribumi. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Jadi mereka kadang itu melakukan perjanjian, kemudian juga kadang membatalkan sendiri, itu haknya. 5. Mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. Jika Anda pernah melihat ada uang berlogo company atau berlogo Belanda, itu mungkin sejaman dengan masa VOC. Kemudian mengangkat pegawai sendiri.
Jadi mereka mengangkat dari kalangan birokrat kerajaan, kemudian diangkat menjadi pegawai VOC. Biasanya dari bupati atau adipati yang ada di daerah-daerah. Kemudian memerintah di negeri jajahan. Banyak daerah-daerah di Nusantara jatuh ke tangan VOC. Kemudian VOC memerintah di daerah jajahan itu. Sepak terjang VOC. Tahun 1605 VOC mengusir Portugis dari Ambon. Jadi seperti yang kita bahas di materi kemarin, setelah Portugis bertempur dengan Spanyol, kemudian ditengahi oleh Paus di Vatikan, Portugis diberi wilayah Ambon Maluku, sedangkan Spanyol diberi wilayah Filipina. Kemudian justru Belanda menyerang Portugis dan Portugis akhirnya bisa dikalahkan. Karena pada waktu itu pribumi dari Ambon, Maluku tidak suka dengan Portugis karena monopoli perdagangannya. Dengan kedatangan VOC dan Belanda dikiranya membantu. Ya, awal memang membantu mengusir, tapi kemudian juga memiliki itikat yang sama, yaitu menjajah. Benteng VOC di Ambon diduduki dan diberi nama Benteng Victoria. Anda bisa melihat Benteng Victoria. Tahun 1610 diangkatlah gubernur jenderal pertama bernama Peter Both yang memerintah 1610 sampai 1614. Jadi Peter Both ini menjadi gubernur pertama VOC yang ada di Ambon. Tahun 1610 juga membentuk kantor dagang di Banten dan memasuki Jayakarta. Jadi pada waktu itu Jakarta masih nama Jayakarta. Tahun 1610 mendirikan kantor di Banten dan mulai merambah ke Jayakarta. Kemudian Peter Both juga mendirikan pos perdagangan di Ambon. Tahun 1614 Peter Both digantikan Gerard Range yang memerintah 1614 sampai 1615, hanya 1 tahun. Baru 1 tahun kemudian digantikan Lawrence Real tahun 1615 sampai 1619. Pada masa ini gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung dibangun. Jadi di tepi Sungai Ciliwung ada gedung yang bersejarah bernama Gedung Mauritius. Tahun 1618 VOC diusir dari Kesultanan Banten dibantu Inggris, yaitu Laksamana Thomas Dale, karena VOC serakah dan ingin menjajah. Jadi Laksamana Thomas Dale dari Inggris, dari EIC, membantu Kesultanan Banten mengusir VOC dari Banten. Pada tahun 1619, tahun setelah peristiwa itu, justru Sultan Banten juga mengusir Inggris dari Jakarta, karena juga Inggris pada akhirnya juga memonopoli perdagangan. Tahun 1619, Lawrence Real digantikan J.P. Kun. J.P. Kun inilah yang menjadi tonggak awal penjajahan di Indonesia. J.P. Kun inilah yang terkenal kejam, pembunuh, dan menjadi awal dari penjajahan di Nusantara. Kita lihat sepak terjangnya. 30 Mei 1619, Jayakarta keseluruhannya di bumi hanguskan oleh J.P. Kun dan dibangun kota baru bernama Batavia. Jadi ketika dia tidak suka dengan satu kota itu, memberontak, maka di bumi hanguskan. Kemudian dia membentuk kota baru bernama Batavia atau Batav. Tahun 1623 digantikan Peter de Carpentier karena tidak mendapatkan keuntungan yang banyak dari Peter de Carpentier. Tahun 1627 J.P. Kun diangkat lagi untuk kedua kalinya. Kemudian tahun 1749 Mataram dipaksa menyerah kepada VOC. Tahun 1641 Malaka dikuasai VOC setelah mengalahkan Portugis. Jadi mereka mengembangkan sayapnya sampai ke Malaka dengan mengalahkan Portugis yang berkuasa di situ. Tahun 1667 Makassar berhasil dikalahkan VOC dengan perjanjian Tongaya. Kita nanti akan membahas perjanjian Tongaya pada materi perlawanan daerah ya.
Sultan Hasanuddin, karena di Sultan Hasanuddin nanti membahas lebih dalam tentang perjanjian Bungaya. Kebangkrutan VOC 27 Maret 1749, VOC diambil alih Raja Willem IV. Mengapa diambil alih Raja Willem? Karena pemegang saham terabaikan dan pengurus memperkaya diri. Jadi dikatakan pegawai-pegawai VOC itu kaya raya, tapi tidak pernah setor kepada pemegang sahamnya. Bahkan diceritakan gubernur VOC itu keretanya terbuat dari emas dan perak, bajunya juga dari benang emas. Terus kereta kudanya juga ditarik oleh lebih dari 4 kuda. Selainnya tidak boleh. Kalau gubernur dari VOC itu lewat, seluruh orang Jawa, seluruh orang pribumi harus sujud di depan keretanya. Itu karena dengan kekayaannya itu para pegawai VOC gila hormat. Karena gila hormat, mereka tidak pernah setor kepada pemegang saham, juga tidak pernah membayar pajak. VOC keuntungannya merosot, bahkan tahun 1673 tidak mampu sama sekali untuk membayar dividen. Jadi pajak tidak bisa membayar, kemudian pemegang saham juga tidak dibayar. Kas VOC merosot karena perang dan hutangnya banyak, karena tekanannya sangat banyak sehingga membutuhkan uang yang banyak, sedangkan pegawai-pegawainya korup. Jadi kalau Anda pelajari, korupsi pertama kali terjadi itu diajarkan oleh VOC. Kalau pada masa kerajaan Majapahit tidak pernah ada yang namanya korupsi. Korupsi pertama kali diadakan zaman VOC, yang kemudian ditiru oleh bupati-bupati dan adipati-adipati yang diangkat menjadi pegawai VOC. Pejabat VOC semakin feodal dan gila hormat dengan keluarnya ordonasi Gubernur Jenderal Hendrikus Wadekron. Jadi gila hormatnya itu karena Hendrikus itu memiliki hak-hak khusus. Contohnya masalah baju, masalah kereta. Korupsi dan kolusi di tubuh VOC merajalela, beban utang VOC semakin berat sehingga 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar dan hutang piutang VOC diambil alih oleh pemerintah. Dan gubernur jenderal terakhir dari VOC bernama Van Overstraten. Itulah akhir dari kongsi dagang VOC. Sekian materi dari Bapak. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu pada video berikutnya, yaitu pemberontakan atau perlawanan daerah. Sekian, keep istiqomah dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.